فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah Ta'lim Masjid Al-Muqarrabin, dari kitab Al-Ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah, kita sampai di pembacaan terjemahan halaman 35, yaitu pembahasan hukum wajib amar ma'ruf. Silakan. Wajibnya amru bil ma'ruf, memerintahkan pada hal yang baik. Begitu juga dosa-dosa hamba yang memerintahkan untuk memohon ampunan atau bertobat darinya. Maka wajib bagi seorang hamba di dalamnya untuk memerintahkan pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, sesuai dengan kadar kemampuannya. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, melindungi Allah, memusuhi musuh-musuh Allah, mencintai sesuatu karena Allah dan membenci sesuatu juga karena Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Ayat pertama dulu, Pak. hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil musuhku dan musuh kalian menjadi teman-teman setia yang kalian sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kalian karena kalian beriman kepada Allah, Rabbmu. Jika kalian benar-benar keluar berjihad di jalanku dan mencari keridhaanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ya, ini himbauan kewaspadaan terhadap sikap kemunafikan yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di kalangan orang-orang munafik itu masih ada yang loyal, berwala berloyal kepada orang-orang yang memusuhi syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini langsung ditegaskan bahwa apa yang kalian kerjakan seperti itu, apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nyatakan itu semua diketahui oleh Allah. Dan barang siapa yang melakukan hal seperti itu, dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Iyathqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun. Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu dan melepaskan tangan dan
memberikan mereka kepadamu dengan menyakitimu, dan mereka ingin supaya kamu kembali kafir. Ya. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tidak bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahim li abih la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sungguhnya kami berlepas diri darimu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagimu dan aku tidak dapat menolak sesuatu pun untukmu dari siksaan Allah. Ibrahim berkata, ya Rabb kami, hanya kepadamu lah kami bertawakal dan hanya kepadamu lah kami bertaubat dan hanya kepadamu lah kami kembali. Ya, ini menunjukkan bahwa diantara masalah ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita laksanakan adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam waktu yang bersamaan. Semua bentuk kemungkaran yang kita temui, dan jika kita mampu dan dengan cara yang baik, kan ada syaratnya juga ya. Syarat untuk melakukan hal ini para ulama menetapkan, dan penulis Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki kitab Al-Amru bil Ma'rufi wan Nahyi 'anil Munkar, punya risalah tersendiri dalam hal ini. Di dalam risalah itu beliau sebutkan syarat-syarat untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Pertama, yakin dengan dalil bahwa hal yang akan diperintahkan itu adalah berdalil. Karena yang dimaksud, apa yang dimaksud dengan al-ma'ruf? Apa arti al-ma'ruf? Kebajikan menurut versi syariat, bukan versi adat atau perasaan. Jadi harus berdalil. Kalau mungkar, segala yang diingkari oleh syariat. Kan terkadang ada sesuatu yang menurut syariat itu yang diperintahkan, tapi menurut manusia itu keburukan. Sebaliknya, ada keburukan yang dinilai oleh syariat sebagai keburukan, tapi manusia menganggapnya baik. Ya atau tidak, Pak? Iya. Karena hawa nafsu. Makanya dalam hal jihad yang diperintahkan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian berperang dan itu kalian benci. Benci kan takut mati orang. Berperang itu dua kita berhadapan dengan dua opsi. Kalau Anda tidak menebas, berarti Anda yang ditebas, begitu kan? Kalau Anda tidak membunuh, Anda yang akan dibunuh. Itu risikonya. Nah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian peperangan dan itu kalian kurhun lakum, sesuatu yang kalian tidak senangi. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kalian membenci sesuatu tapi itulah yang baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin kalian menyukai sesuatu
tapi itu keburukan bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ini jadi mengklaim ma'rufnya sesuatu atau mungkarnya sesuatu itu juga harus berdalil. Tidak bisa hanya menurut ini per kelompok atau sebagian orang. Tidak, harus disepakati bahwa itu dari dalil syariat sebelum melakukan tindakan. Jadi persyaratan pertama apa? Berdalil menurut syariat. Kalau yang dimaksud ma'ruf itu ya ma'ruf menurut syariat. Kalau yang dimaksud mungkar, mungkar menurut syariat. Karena sekali lagi tidak semua yang ma'ruf menurut manusia itu ma'ruf. Betapa banyak ibadah yang dilakukan oleh manusia yang manusia sangka itu kebaikan, tapi ternyata tidak kan? Karena tidak ada contohnya. Dan betapa banyak sesuatu yang berdalil tapi orang tidak sukai karena klaim bahwa itu tidak baik, padahal itu diperintahkan. Ya, akal ya. Persyaratan yang kedua adalah al-istita'ah. Makanya dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, hendaknya dia merubahnya dengan apa? Dengan tangan kekuatan. Kalau dia tidak mampu, cukup dengan lisannya. Katakan itu tidak boleh, itu kemungkaran. Tapi kalau dia juga tidak mampu, sudah tidak mampu dengan kekuatan dan lisan, ya minimal hati mengingkari, jangan ikut-ikutan lah, karena itu sudah disukai, sudah saya juga ikut saja deh. Jangan, Anda tetap harus mengingkar, karena batin kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua gerak-gerik hati kita, semua yang terbetik di dalam hati kita dalam bentuk kebaikan dan keburukan, Allah Maha mengetahuinya. Tidak boleh. Wadzalika adhaful iman, itulah tingkatan iman yang paling lemah. Nah, persyaratan yang ketiga adalah tidak merubah kemungkaran tapi mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Kan sering begitu ya, mengingkari satu kemungkaran tapi muncul mudarat yang lebih besar. Antum perlu ketahui, di dalam perang terhadap Mongolia, ketika bangsa Mongolia masuk ke Asia Barat itu sekitar tahun berapa ya miladia ya. Artinya begini, ketika mereka masuk dan melakukan banyak kemungkaran, mereka sibuk di gang-gang itu mabuk dengan khamar. Mabuk. Ada di antara murid Ibnu Taimiyah yang mengatakan, kita ini cegat mereka, jangan mabuk-mabukan di situ. Ibnu Taimiyah bilang jangan. Biarkan mereka sibuk dengan dengan khamar, mabuk. Takut kalau dia lagi tidak mabuk, dia akan sibuk mengintip wanita-wanita kaum muslimin untuk dizinahi. Nah, jadi biarkan saja mereka ini. Artinya mabuk, sibuk dengan kemungkaran mabuk itu masih mending bagi kita. Kalau dia sadar tidak mabuk tapi mengintip dan mengintai wanita muslimah untuk melakukan
kejahatan terhadap kaum wanita muslimah. Lihat fikih yang ada dalam hal ini. Tapi dalam peperangan resmi Allah memenangkan kaum muslimin waktu itu. Ibnu Taimiyah ikut berperang dalam kecamuk perang, beliau ikut, beliau buktikan jihad fisabilillah dan datang kepada semua mamalik untuk digerakkan, diberikan ini semangat untuk berjihad fisabilillah melawan orang-orang kafir. Alhamdulillah bangsa Mongolia terusir dan banyak yang mati di antara mereka. Di negeri Syam ya, kalau dalam sejarah Islam itu disebut dengan Ma'arakat Syakhab, peperangan Syakhab.